Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Zaidan Korudin dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu OSI layer. OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Tujuan dibuatnya OSI layer supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer, sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Selanjutnya, daftar OSI layer beserta fungsi peranannya masing-masing. Yang pertama, physical layer. Layer lapisan pertama pada OSI layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Yang kedua, data link layer. Layer lapisan kedua pada OSI layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Yang ketiga, network layer. Layer lapisan ketiga pada OSI layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dan menggunakan router dan switch layer 3. Yang keempat, transport layer. Layer lapisan keempat pada OSI layer ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Yang kelima, session layer. Layer lapisan kelima pada OSI layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Yang keenam, presentation layer. Layer lapisan keenam pada OSI layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Dan yang terakhir, application layer. Layer lapisan ketujuh pada OSI layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada di dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Selanjutnya, cara kerja OSI layer. Cara kerja OSI layer bisa dibilang sangat panjang dan rumit. Saya ambil contoh ketika hendak mengirim sebuah email ke komputer lain. Berikut ini tahapannya. Yang pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sisi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data segera dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data. Kemudian, data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuat sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya pada physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Dan langkah yang terakhir, alur jalan prosesnya akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Sekian presentasi yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.